Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang perhitungan dari gedung 4 lantai kami. Untuk yang pertama, mari kita perkenalan dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Karni Silvian Indias dari kelas 2 TS2 nomor absen 13. Di sini saya selaku ketua kelompok dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sultan Susanto, absen 3, NIM 2231310043. Saya Aviati Demasi Sukmadewi, nomor absen 06 dengan NIM 22313100018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Irawan. Saya dari kelas 2 TS2, absensi 14, nomor NIM 2231310014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faldada Fabidianto. Saya dari kelas 2 TS2, kelompok 1, presesi 17. Jadi, untuk yang slide ini ada gambar 3D dari gedung kami, yaitu gedung 4 lantai. Lalu, setelah itu, slide selanjutnya, soal yang telah dibuat kami, mendesain sebuah kolom interior persegi pada lantai pertama dari bangunan gedung berlantai 4, tinggi bersih lantai pertama adalah 4,5 meter, diasumsikan D aksen sama dengan 65 mm. Kolom dianggap merupakan bagian dari portal bergoyang. Cek juga kekuatan kolom dengan menggunakan pendekatan Whitney dan metode kesetimbangan. Beban-beban yang bekerja adalah sebagai berikut. Lalu, untuk perhitungannya, ada di slide selanjutnya. Nah, ini perhitungan beban dari beban mati. Lalu ini beban hidup. Dan untuk beban gempanya itu diasumsikan. Lalu di slide selanjutnya, menggunakan F aksen C sama dengan 35 MPa, FY-nya sama dengan 400 MPa, asumsi EI per I untuk balok adalah 40.700 kN. Menganggap beban kolom eksterior adalah 2/3 dari kolom interior, sedangkan untuk kolom sudut dianggap memikul beban sebesar 1/3 beban kolom interior. Dari kombinasi tadi dapat dipilih nilai maksimum PU dan MU. PU dan MU yang mungkin terjadi yaitu PU-nya sama dengan 5.387,719 kN. Dan untuk MU-nya adalah 214,7 kN. Lalu, di slide selanjutnya, sehingga besar eksentrisitas yang terjadi yaitu E sama dengan MU per PU sama dengan 214,7 dibagi 5.387,719, hasilnya 0,0398 meter, dijadikan milimeter yaitu 39,8 mm. Untuk asumsi awalnya, B sama dengan H, yaitu 550 mm atau 55 cm. Periksa terhadap syarat eksentrisitas minimum atau E-min sama dengan 15 ditambah 0,03 H sama dengan 15 ditambah 0,03 dikali 550. Hasilnya 31,5 mm. Jadi, hasilnya itu kurang dari 39,8 mm atau E-nya. Jadi, yang dipakai E-nya. Nomor 3, desain penampang awal dengan gamma sama dengan H-2D aksen per H, yaitu 550 dikurangi 2 kali 65 dibagi 550, yaitu 0,763, serta menggunakan nilai atau jadi menggunakan nilai PU
5.387,719 dan kilonewton dan MU-nya 214,7 kilonewton M. Nah, untuk yang di sini ada gambar potongan kolom tanpa atas. Untuk perhitungan tulangan kenapa bisa menjadi tulangan 8D22 ada di slide selanjutnya. Nilai PU dan MU telah ditentukan, kemudian kita mengasumsikan faktor reduksi, yaitu 0,65, maka kita dapatkan nilai Kn dengan rumus Pn per F aksen C dikali Ag sama dengan Pu dibagi theta kali F aksen C kali Ag, sama dengan nilai Pu kita ada 5387,719 dibagi 0,65 kali 40 kali 550 dikali 550 sama dengan 0,685. Kemudian nilai Rn dengan rumus Kn kali E per H sama dengan 0,685 dikali 39,8 dibagi 550 sama dengan 0,49. Setelah nilai Kn dan Rn kita dapatkan, kemudian kita langsung memasukkan nilai Kn dan Rn ke dalam grafik. Di grafik kita sebelumnya kita mempunyai nilai Rn 0,049. Langsung saja di grafik kita mencari titik yang bagian bawah itu 0,049. Jika sudah, kemudian kita tarik garis ke atas, kemudian nilai Rn-nya 0,685. Kita tarik titik 0,685 ke samping. Dari dua titik yang kita tarik tadi, kita mendapatkan nilai PG sama dengan 0,01, sehingga AST yang dibutuhkan adalah 0,01 dikali 550 dikali 550 sama dengan 3025 mm kuadrat, dan dicoba dengan tulangan 8D22 yang AST-nya sama dengan 3041 mm kuadrat, yang artinya lebih besar dari AST yang dibutuhkan. Itu berarti oke. Nah, kemudian di slide selanjutnya kita memeriksa kelangsingan penampang. Hitung properties penampang, yaitu nilai IG sama dengan 1/12 dikali 550 dikali 550 akar 3 sama dengan 7625,20833 mm pangkat 4. Kemudian nilai EC-nya 4700 dikali akar F aksen C, di mana nilai F aksen C adalah 40. Kemudian kita memperoleh hasil 29725 kali 41 MPa. Kemudian penampang kolom momen inersia bruto direduksi menjadi 0,35 IG dan kolom lantai dasar dengan panjang 4700 mm. Sehingga kita bisa memasukkan nilai-nilai tersebut ke rumus I per IK sama dengan IG kali EC kali 0,7 dibagi IC sama dengan 7625520833 dikali 29725,41 dikali 0,7 dibagi 4700 sama dengan 35260047390 Newton milimeter. Kita jadikan satuan kilometer Newton meter, kilometer Newton per meter, dengan hasil 35260,047. Kemudian balok 1, IG-nya tadi kita dapatkan nilai 7625520833 mm pangkat 4, dan EI per IB kita asumsikan menjadi 0,3540700 menjadi 14245 km Newton kali meter. Di slide Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor tahanan ujung, menghitungnya ya. Kita akan menghitung tahanan ujung untuk yang A dengan rumus sigma EI per LK
per sigma EI per LB dengan hasil 2,475. Dan menggunakan angka 1, nominal 1 untuk tahanan ujung B dan masukkannya pada diagram interaksi. Lalu kita menarik garis dan mendapatkan hasil K1 sama dengan 1,58. Lalu kita akan mengecek limitasinya menggunakan rumus K dikali LU per R, di mana hasilnya ada 43,09. 43,09 ini lebih besar daripada 22, maka kolom ini termasuk dalam kolom yang langsing. Lalu kita akan menghitung nilai PC dengan EIC sama dengan 29.725,41 MPa, dan EIS-nya status steel-nya sama dengan 12.000 MPa, IG sama dengan 7625,52833 mm pangkat 4, ISN-nya sama dengan AST, AST kali B kurangi D aksen kali 22 per 2 kuadrat sama dengan 134,108 100 mm pangkat 4. Untuk konversi nilai beta dapat diambil nilai 0 sehingga EI sama dengan 0,2 EC dikali IG ditambah EI kali ISE per 1 tambah P. 0,2. Oh, ini langsung aja kita hasilnya 2772,155,966 kali 10 pangkat 9 Newton milimeter. Lalu kita menghitung PCR dengan rumus Pi kuadrat kali EI per KC kuadrat dan hasilnya 14.087.463,03 Newton yang dikonversi menjadi 14.087,463 kN. Lalu kita akan ke slide selanjutnya. Di lantai 1 ini ada 44 kolom interior, 21 kolom eksterior, dan 4 kolom sudut. Sigma PU sama dengan 21 dikali 481,6 ditambah 24 dikali 2/3 kali 4841,6 ditambah 4 dikali 1/3 kali 4841,6 sama dengan 185.594,666 kN. Lalu kita menghitung sigma PR-nya. Sigma PR-nya ada sama dengan 21 kali 14.087,463 ditambah 24 kali 2/3 kali 14.087 kali 0,463 ditambah 4 kali 1/3 dikali 1487,463. Mendapatkan hasilnya 540.109,415 kN. Kita menghitung gamma B menggunakan rumus 1 per 1 min PU per faktor reduksi kali PR yang dimana hasilnya 1,845 dan menghitung MT menggunakan M2N ditambah gamma M2S sama dengan 705,299 kN. Lalu pada slide selanjutnya kita ada beban rencana akibat sesuai PU sama dengan 4841,6 kN, MU sama dengan 671,33 kNm atau kN. Ada AS yang sama dengan AS aksen yang sama yaitu 8D22 atau 8 buah dengan diameter 22. Itu AS-nya sama dengan 1.520,530 mm. Lalu ada E 0,118 meter atau 119 mm yang dimana lebih besar daripada E minimumnya yang di 30 mm. Letak garis netral kondisi balance-nya kita menggunakan CB dan beta 1. CB-nya sendiri adalah 291 mm didapat dari 600 di per 600 tambah FV kali D. Dan beta 1-nya menggunakan 0,85 dikali 0,05 dikali 40 min 28 per 7 yang dimana hasilnya 0,764. Lalu AB kita menggunakan beta 1 dikali CB yang hasilnya 222,324. Ini semua menggunakan asumsi nilai faktor reduksi 0,75 dan D-nya itu sama dengan H min D aksen. Tinggi dikurangi D aksen sama dengan 550 kurangi 65 ya sama dengan 485 mm. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Indra. Dipersilakan. Untuk selanjutnya saya akan membacakan slide nomor 15 ini. Fs aksen sama dengan ES dikali epsilon S sama dengan 400 MPa lebih dari 400 MPa. Menggunakan Fs aksen sama dengan 400 MPa. Untuk selanjutnya menghitung momen normal pada kondisi balance. BNB
Untuk PNB-nya yaitu 4157458,5 Newton. Kita jadikan kilonewton menjadi 4157,458 kilonewton. Terus selanjutnya menghitung momen nominal pada kondisi balance. MNB sama dengan 936588381,5 Newton milimeter. Kita jadikan kilonewton meter menjadi 936,588 kilonewton meter. Selanjutnya slide yang ke-16. NB kali MNB dibagi PNB sama dengan 0,225 meter. Kita jadikan milimeter menjadi 225 mm. Untuk E-nya sama dengan 39,8 lebih kecil dari NB sama dengan 225. Termasuk keruntuhan tekan. Epsilon TY dikali FY dibagi epsilon S sama dengan 0,002. ET sama dengan 33% dikali 0,002 sama dengan 0,00066. Epsilon TY lebih besar dari epsilon T, termasuk tekanan terkontrol. 0,002 lebih besar dari 0,00066. Untuk reduksinya yaitu 0,75 spiral. Baik, pada slide berikutnya yaitu slide 17, kemarin saya jelaskan dari kesetimbangan gaya PN. PN memiliki rumus CC plus CS min T yang bisa kita jabarkan, yaitu CC sama dengan 0,85 dikali FC aksen dikali A dikali B, yang memiliki hasil 18.000 A karena A-nya tidak berupa angka. Kemudian CS memiliki rumus yaitu AS aksen, kemudian buka kurung ada FS aksen dikurangi 0,85 dikali FC aksen, yang memiliki hasil yaitu 556.513 Newton. Itu adalah asumsi tulangan tekan luluh. Kemudian untuk T-nya yaitu memiliki rumus AS dikali FY, ya memiliki hasil yaitu 1520,530 dikali FS dikali FS lebih kurang dari FY. Kemudian selanjutnya PN sama dengan CC plus CS min T, yaitu dengan hasil 18.700 A ditambah 556.513 dikurangi 1.520 Fs. Kemudian ambil jumlah momen terhadap AS, yaitu PN sama dengan 1 per E CC dikali CC, kemudian dikali A min A bagi 2 ditambah CS, kemudian D dikurangi D aksen. Untuk slide selanjutnya, karena penampang tulang simetris, maka pusat berat plastis terletak pada titik berat penampang, sehingga D double aksen sama dengan H min 2D aksen per 2 yang memiliki hasil 210 mm. D aksen sama dengan L ditambah D double aksen yang memiliki hasil 328 mm. Kemudian selanjutnya PN yang tadi memiliki rumus yang 1 per E aksen, kemudian dikali CC dikali D min A per 2 ditambah CS, kemudian dikali D min D aksen, kemudian yang terakhir dikali C. Kemudian untuk selanjutnya E memiliki nilai 328, kemudian CC memiliki nilai 18.700 dikali A, kemudian D memiliki nilai 485 min dikurangi A per 2 ditambah CS yaitu 91.231,8, kemudian D memiliki nilai 485 dikurangi D aksen yaitu 65 dan yang terakhir dikalikan C. PN setelah kita hitung,
PN memiliki nilai yaitu 27.650,91 A dikurangi 28,506 A kuadrat, kemudian yang akhirnya ditambah 116.821,206. Selanjutnya di slide ke-19, nilai diasumsikan C sama dengan 390 mm yang lebih besar daripada nilai CB yaitu 291 mm. Maka A sama dengan beta dikali C sama dengan 0,764 yaitu si beta, dan dikalikan C yaitu yang bernilai 390 seperti di atas, yang memiliki hasil 297,96. Kemudian kita substitusikan nilai A ke persamaan 2 yang menjadi PN sama dengan 27.650,91 dikali 297,96, kemudian dikurangi 28,506, kemudian dikali lagi 297,96 kuadrat, dan yang akhir ditambah dengan 116.821,206 yang memiliki hasil 5.736,138 kN. Kemudian kita akan menghitung Fs dari diagram regangan. C sama dengan 390 mm. Kemudian kita mencari Fs. Fs dengan rumus di sini D dikurangi C per C. Jadi sama dengan 600 sama dengan 485 dikurangi 390 per 390 yang akhirnya dikali 600. Fs memiliki hasil 146,153. Kemudian ES sama dengan Fs per ES sama dengan 246,153 dibagi oleh 200.000 yang memiliki hasil 0,00073. Bisa dilihat di pojok kanan bawah dari PPT, itu adalah gambar dari aplikasi RSAP dari robot struktural. Kemudian bisa dilanjutkan oleh selanjutnya. Substitusikan nilai A sama dengan 297,96 mm dan nilai Fs-nya sama dengan 146,153 MPa ke dalam persamaan 1. Persamaan satunya adalah PN sama dengan CC plus CS min T. Persamaannya adalah 18.700A dikurangi 556.513,98 dikurangi 1.520,530 Fs. Nah, setelah itu dimasukkan nilai A-nya dan Fs-nya, hasilnya adalah 5.935,959 Newton. Nah, nilai PN1 dan PN2 tadi cukup dekat dengan selisih 2%. 2%-nya itu adalah kurang dari 10%, sehingga dia dianggap oke. Maka kita memakai PN yang 5.906.135,959 Newton. Dan itu dijadikan kilonewton jadi 5.906,135 kilonewton. Karena peruntuhan tekan, maka menurut Pavlo dan Agus Setiawan, epsilon T sama dengan 33% Fs per Es, sama dengan 33% dikali 400 per 200.000, sama dengan 0,006. 0,0006. Lalu untuk epsilon Ty, Fs per Es, 400 dibagi 200.000 yaitu 0,002. Maka epsilon T kurang dari epsilon Ty, sehingga faktor reduksinya 0,65. Lalu selanjutnya, cek dengan perhitungan pendekatan Whitney. Ya, untuk rumus PN-nya seperti pada di slide, lalu dimasukkan nilainya,
dan hasilnya ada 9879817,790 Newton. Dan untuk dijadikan kilonewton, hasilnya adalah 9.879,817 kilonewton. Untuk PN yang sudah tereduksi adalah perhitungannya adalah 5.906,135 kilonewton dikali dengan 0,65 yang hasilnya 3.838,987 dan hasilnya itu kurang dari 4.841,6 kilonewton. Jadi tidak oke. Lalu untuk MN yang sudah tereduksi adalah PN yang sudah tereduksi dikali E. Jadi 3.838,987 dikali 0,118. Hasilnya 453, yaitu kurang dari 574,550 kilonewton meter. Jadi tidak oke. Nah, untuk yang PN itu adalah beban nominalnya. Untuk yang MN adalah momen nominalnya. Jadi untuk yang di slide ini adalah yang sudah tereduksi. Lalu di slide selanjutnya, untuk tulangan transversal digunakan tulangan D22 atau diameter 22 dan deform 22. Spasi tulangan transversal, spasi secara vertikal tidak boleh melebihi 16 dB tulangan longitudinal atau utama sama dengan 16 kali 22 mm sama dengan 352 mm. Untuk yang 48 dB tulangan transversal atau sengkangnya adalah 48 dikali 22 mm, hasilnya 1058 mm. Dimensi terkecil balok sama dengan 300 mm. Untuk spasi tulangan transversal atau spasi secara vertikal menggunakan 150 mm. Ini adalah gambar potongan kolom tampak depannya. Untuk yang tadi, yang tidak oke, solusinya adalah meredesain dengan membesarkan dimensi kolom dan menaikkan mutunya. Seperti itu. Jadi, sekian. dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.